Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du fa'inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh wal bainakum katibum bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dalam Islam, berhutang itu diperbolehkan, namun sebisa mungkin harus dihindari, mengingat efek dari utang yang bisa berakibat buruk. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa agar terhindar dari lilitan hutang. Hadis perihal hutang ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam solat yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta dan bisa berjanji sering menyelisihinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa sebisa mungkin jauhi berhutang. Jika sanggup untuk tidak berhutang, maka hindarilah hutang. Kecuali memang apabila kondisinya serba sulit dan terdesak, maka diperbolehkan berhutang. Asal yakin mampu melunasi hutang tersebut. Selain itu, ia pun harus memiliki iktikad dan ikhtiar yang baik dalam melunasinya dan tidak menunda-nunda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengulur-ulurkan waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan perbuatan zolim. Dan jika salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, nasib orang yang meninggal tapi hutangnya belum lunas. Hadirnya ajal tidak ada yang tahu. Hal itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ajal tak memandang usia, bahkan yang masih di dalam kandungan pun bisa wafat. Termasuk orang yang sedang memiliki hutang. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menahan, mencabut nyawa orang yang masih berhutang. Mereka yang masih memiliki hutang bisa meninggal kapan saja. Lalu bagaimanakah dengan nasib orang yang meninggal masih memiliki hutang? Apakah hutangnya itu terbawa mati? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak mensolatkan jenazah sahabat yang meninggal dalam kondisi masih berhutang. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya. Lalu kami mengkapaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami datang membawa mayit itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berkata, solatkanlah jenazah ini. Beliau melangkahkan kakinya lalu bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau pergi. Abu Qatadah kemudian menanggung hutangnya. Kemudian kami datang kepada beliau lagi. Kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinarnya saya yang tanggung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu betul akan menanggungnya hingga mayit itu terlepas darinya. Ia menjawab iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatinya. Kemudian setelah hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Maka Abu Qatadah berkata, sesungguhnya ia baru meninggal kemarin. Jabir berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, aku telah melunasinya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sekarang barulah dingin kulitnya. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa memang perihal hutang ini bukan hal yang main-main. Seseorang muslim meskipun sudah meninggal tetap akan membawa hutangnya ke akhirat sebelum hutang itu lunas. Bahkan adanya hutang akan menghalangi dari surga. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, sombong, khulul, khianat, dan utang, maka dia akan masuk surga. Di hadis yang lain pun dikatakan bahwa mereka yang meninggal dalam kondisi masih berhutang, maka jiwanya akan tertahan. Jiwa orang yang mukmin masih tergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila misalnya utang itu tidak ada yang melunasi oleh kerabat atau keluarga di dunia, maka utang itu akan dibayar oleh kebaikan pahalanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga memang betul utang itu perkara yang dibawa hingga mati. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan utang. Jangan mudah berhutang. Dan apabila terpaksa harus berhutang, maka bersegeralah untuk melunasinya. Hadirnya ajal tidak ada yang tahu kapan datangnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.